Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayulisna Koswara dengan NIM 2104201 dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 14 Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, pertanyaan diskusi 11.1 buku Romai halaman 41. Pengauditan sebuah SIA secara efektif mensyaratkan seorang auditor memiliki beberapa pengetahuan tentang komputer dan aplikasi-aplikasi akuntansi. Meski demikian, persyaratan tersebut tidak memungkinkan setiap auditor untuk menjadi seorang pakar komputer. Diskusikan tingkatan mana yang seharusnya dimiliki auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Jawabannya, karena sebagian besar organisasi menggunakan sistem berbasis komputer secara ekstensif dalam memproses data, keahlian komputer harus tersedia dalam kelompok audit organisasi. Keahlian tersebut harus mencakup yang pertama pengetahuan luas tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, komunikasi data, dan aplikasi akuntansi, pemahaman terperinci tentang kebijakan dan prosedur kontrol yang tepat dalam sistem, kemampuan untuk membaca dan memahami dokumentasi sistem, pengalaman dalam merencanakan audit komputer, dan dalam menggunakan alat dan teknik audit berbantuan komputer modern. Tidak semua auditor perlu memiliki keahlian di semua bidang ini, namun pasti ada beberapa tingkat keahlian komputer minimum yang sesuai untuk dimiliki oleh semua auditor. Ini akan mencakup yang pertama, pemahaman tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, aplikasi akuntansi, dan kontrol. Kemampuan untuk memeriksa semua elemen SIA terkomputerisasi. Kemudian, kemampuan untuk menggunakan komputer sebagai sebagian alat untuk mencapai tujuan audit tersebut. Yang kedua, pertanyaan diskusi 11.2 buku Romney halaman 41. Haruskah para auditor internal menjadi anggota tim pengembangan sistem yang mendesain dan mengimplementasikan SIA? Mengapa? Jawabannya, banyak orang percaya bahwa auditor internal harus dilibatkan dalam proyek pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang baru dikembangkan dapat diaudit dan memiliki pengendalian yang efektif. Namun, jika keterlibatan auditor terlalu besar, maka independensinya dapat terganggu sehubungan dengan review dan evaluasi sistem selanjutnya. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menjadi anggota tim pengembangan sistem atau terlibat langsung dalam merancang atau mengimplementasikan sistem baru. Ada bentuk tidak langsung dari keterlibatan auditor yang tepat. Auditor dapat yang pertama merekomendasikan serangkaian panduan kontrol dan audit yang harus dipenuhi oleh semua sistem baru. Yang kedua, tinjau secara independen pekerjaan tim pengembangan sistem, evaluasi baik kualitas upaya pengembangan sistem dan kebutuhannya terhadap pedoman kontrol dan audit, dan laporkan temuan tersebut kepada manajemen. Dalam kedua kasus tersebut, auditor bekerja melalui manajemen, bukan dengan tim pengembangan sistem. Yang ketiga, pertanyaan diskusi 11.6 buku Romney. Jelaskan 4 langkah dalam pendekatan audit berbasis resiko dan diskusikan bagaimana langkah-langkah tersebut berlaku pada seluruh keamanan sebuah perusahaan. Pendekatan audit berbasis resiko menyediakan kerangka kerja untuk melakukan audit sistem informasi. Ini terdiri dari 4 langkah berikut. Yang pertama, menentukan ancaman atau kecurangan dan kesalahan yang dihadapi perusahaan. Ini adalah daftar penyalahgunaan dan kerusakan yang tidak disengaja atau disengaja yang menyebabkan sistem terlibat. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Ini semua adalah kontrol yang telah dilakukan manajemen dan yang harus ditinjau dan diuji oleh auditor untuk meminimalkan ancaman. 3. Evaluasi prosedur pengendalian. Kontrol dievaluasi dengan 2 cara. Pertama, tinjauan sistem, menentukan apakah prosedur pengendalian benar-benar ada. Kedua, pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada berfungsi sebagaimana dimaksud. Yang keempat,
mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan pengaruhnya terhadap sifat, saat, atau luas prosedur audit. Jika auditor menentukan bahwa risiko pengendalian terlalu tinggi karena sistem pengendalian tidak memadai, auditor mungkin harus mengumpulkan lebih banyak bukti, bukti yang lebih baik atau lebih tepat waktu bukti. Kelemahan kontrol di satu area mungkin dapat diterima jika ada kontrol kompensasi di area lain. Pendekatan berbasis risiko memberi auditor pemahaman yang lebih jelas tentang keamanan keseluruhan perusahaan, termasuk penipuan dan kesalahan yang dapat terjadi di perusahaan. Ini juga membantu mereka memahami risiko dan exposure terkait. Soal yang keempat, permasalahan 11.1 buku Romney, halaman 402. Yang A, rekomendasi agar departemen Anda bertanggung jawab untuk peraudit atas faktur pemasok. Audit internal seharusnya tidak memikul tanggung jawab untuk peraudit pengeluaran. Objektivitas sangat penting untuk fungsi audit dan auditor internal harus independen dari aktivitas yang harus mereka tinjau. Mereka tidak boleh menyiapkan catatan atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat membahayakan objektivitas dan independensi mereka. Selain itu, karena audit internal merupakan fungsi staf, keterlibatan dalam fungsi lini seperti itu akan menjadi tidak konsisten dan dengan peran auditor internal yang semestinya. Yang kedua, permintaan agar Anda membuat saran selama pengembangan sistem. Akan bermanfaat bagi audit internal untuk membuat saran khusus selama fase desain mengenai kontrol dan jejak audit yang akan dibangun ke dalam suatu sistem. Audit internal harus membangun antarmuka yang sesuai dengan Departemen Pemrosesan Data untuk membantu mencapai tujuan ini. Baik objektivitas maupun independensi tidak dikompromikan jika auditor membuat rekomendasi untuk pengendalian dalam sistem yang ditelaah. Misalnya, audit internal dapat yang pertama berikan daftar persyaratan kontrol, tinjau rencana pengujian, menentukan bahwa ada standar dokumentasi dan diikuti, menentukan bahwa proyek itu sendiri terkendali dan ada sistem untuk mengukur kemajuan desain. Namun audit internal harus menahan diri dari partisipasi aktual dalam desain sistem. Yang ketiga, permintaan agar Anda membantu dalam pemasangan sistem dan menyetujuinya setelah melakukan pemeriksaan akhir. Auditor harus tetap independen dari sistem apapun yang akan mereka audit selanjutnya. Oleh karena itu, auditor harus menahan diri untuk tidak memberikan persetujuan menyeluruh terhadap sistem dalam tinjauan akhir. Auditor dapat membantu dalam penginstalan atau konversi sistem dengan terus menawarkan saran untuk pengendalian, khususnya selama periode implementasi. Dalam situasi ini, auditor dapat meninjau segmen yang hilang, hasil pengujian dan kecukupan dokumentasi program dan prosedur untuk menentukan kesiapan sistem untuk pemasangan atau konversi. Setelah pemasangan atau konversi, auditor dapat berpartisipasi dalam audit pasca pemasangan, baik sendiri maupun sebagai bagian dari tim. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5, permasalahan 11.2. Langkah audit penting yang belum dilakukan adalah pengujian pengendalian. Terkadang disebut uji kepatuhan. Tinjauan sistem hanya memberi tahu auditor kontrol apa yang ditentukan. Pengujian pengendalian memungkinkan auditor untuk menentukan apakah pengendalian yang ditentukan telah dipatuhi dan telah beroperasi secara efektif. Contoh prosedur audit yang dianggap sebagai pengujian pengendalian adalah yang pertama, amati operasi komputer, prosedur kontrol data, dan prosedur kontrol perpustakaan. Yang kedua, penyelidikan personel sistem kunci sehubungan dengan cara prosedur pengendalian yang ditentukan, diinterpretasikan, dan diterapkan. Kuesioner atau daftar periksa sering memfasilitasi penyelidikan semacam. Yang ketiga, tinjau sampel dokumen sumber untuk organisasi yang tepat. Yang keempat, tinjau contoh entry data online untuk organisasi. Yang kelima, periksa keakuratan sampel total batch. Dan yang keenam, tinjau statistik pengoperasian. Baiklah,
Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.